aja dong. Oh ya, oh nggak apa-apa. Yang penting jangan nyenggol dong, kan? Ntar aku ketagihan minta disenggol mulu ya. Ada yang mau ngajakin BO mungkin. Oh, ada? Wih, beneran? Ada. Soalnya kan dengan keahlian yang seperti ini gitu loh. Pasti kan orang-orang kayak, wih, bisa tuh kan. Tapi Dika nggak mau ngajakin BO kan? Enggak kan ya. Bukan sekarang. Dika. Oke guys, kembali lagi di King Talking ya Wan ya. Yo guys, yo. Kita kedatangan siapa nih Wan? Ada apa namanya? Ada. Orang terpenting ya. Orang terpenting. Enggak sih, enggak biasa aja. Mungkin penting di hati Wan. Baru kali ini Wan Dirayu, biasanya saya terus. Dari awal. Gak tahan. Coba kenalin, siapa nih Wan? Kenalin aja sendiri ya gimana? Oh ya siap. Kenalin aja sendiri, ayo coba. Oke, Iwan biasa manggil aku siapa Wan? Ma DJ. Oke, kalau Dika pengen manggil apa? Sayang. Yang mana? Oke. Biasanya Kalin kalau aku. Oh, Kalin ya. Oke. Boleh. Jadi nama lengkap aku Ayunda Erliani. Kalau di rumah dipanggil Erlin ya. 2012 sudah dibaptis jadi Alin. Dibaptis. Ya. Jadi you can call me Mak DJ or Alin gitu. Berarti ini perkenalan maba. Maba, ospek sudah kemarin. Kan yang ngajarin Mas Iwan. Kakak tingkat. Ya kan? Aku yang ngajarin enggak, Mbak. Oh enggak apa-apa sih. Yang penting enggak terlalu gimana gitu. Ini nama panggungnya apa emang? Enggak suka naik panggung sih, aku sukanya turun ranjang. Enggak sih. Ya itu nama di Antero Jagat ya, Mak DJ atau Alin dah sapa anak kerapnya. Kenapa Alin. Kok Mak DJ Wan? Emang DJ or? Karena kenapa Mak DJ? Nanti dia sukanya cekik. Apa cekik? Cuci piring. Cuci piring ya. Atau sambil ngerokin Mas Iwan, jadi bunyi begitu. Nah, ini coklat lagi ya. Waduh. Jadi apa? Yang mana yang mengambil? Susu. Bisa. Mau yang isi ulang atau yang gimana? Mata dijaga, mata tolong ya. Jadi ini Kak, Kita punya 4 loh, kurang 1 di sana. Gak apa-apa. Jangan. Oke. Gitu aja gitu. Oke. Jadi ini Kak, aku tadi order di Gojek kan. Ya? Minuman ini dari kemarin udah menghipnotis. Oh ya Kak? Iya, sumpah. Jadi enak banget. Namanya Kopi D. Kopi D. Iya. Oh, aku coba dulu ya. Coba. Bener banget. Aku jadi gemesnya ke sini. Toilet. Sabun. Iya, betulnya ke arah ke sini mulu gitu. Dika gimana dong? Jadi aku tadi order di Gojek itu Kopi D, kalau nggak salah alamatnya itu di depan Friday di pojokan Tuan. Iya benar. Oh di situ, jadi aku bisa kayak order lewat Gojek juga nih. Bisa. Berarti ke rumah aku yang lingkupnya nyelusuk ya. Iya. Blosor gitu kan. Ini bisa nyampe juga ke rumah ya. Bisa ya. Oke. Nomor handphone nanti share ya. Nanti ada di sini ya. Oke. Terus apa namanya? Tapi lebih cozy sih, lebih enaknya itu lebih chillnya itu nongkrong di tempat. Oh iya. Kalau kita cowok-cowok pasti banyak cewek-cewek. Oh gitu. Berarti next Dika ngajakin nongkrong dong. Oke. Dika lagi. Iwan diajak nggak sih? Aku nyusul di rumah. Nyusul. Tapi beneran deh, rasanya tuh nggak enak. Iya. Enak. Makanya saya suka kan kalau abis kerja gitu, jadi aku pulang pasti ke sana nongkrong dulu. Ini kayaknya kan berasa coklatnya banyak banget, tapi ternyata pas aku minum ini soft banget. Gitu.
Jadi nggak ngebosenin. Oh, gitu. Kayak muka Dika. Lanjut. Oke. Next. Oke. Jadi kembali lagi nih, Man. Kenapa itu kok kamu manggilnya Mak DJ gitu? Ya, karena dia female DJ di Pamekasan. Wah, benarkah itu, Kak? Kamu nggak tahu? Kurang. Nanti diajak ke studio aja. Iya, buat Buat nonton aku. bukan banyak buat nonton. Joget di belakang. Oh ada tim hore. Kan Mak DJ live. Di belakangnya kan kosong cuma background buat. Oh gitu. Jadi dia Buat apa lah? ku menari-nari di atas luka hatiku gitu ya. Oke. Oh, jadi gimana tuh Kak kok bisa jadi female DJ? Soalnya kita kan you know lah, this is Madura ya, cowok-cowok gaulnya cuma 2 orang ini gitu kan. Secara kan mayoritasnya di Madura tuh awam gitu kan, maksudnya gitu. Enggak sih, itu sebenarnya lebih ke terinspirasi sebelah di sono. Jadi kenapa sih nggak bisa juga kita seorang orang Madura, gitu ya? bisa ngasilin duit juga atau mata pencarian lewat cara seperti itu, dan nggak harus di diskotik juga sih. I know, iya bisa ngasilin duit gitu. Jadi kalau Dika sama Iwan istilahnya mampu mengeksporkan dirinya kan, terserah sih kapasitasnya. Kalau memang mau totalitas bisa. Tapi kalau kamu cukup ngerasa ya udah deh aku gini aman aja gitu. Itu Mak DJ belajar DJ tuh otodidak apa lihat YouTube apa lihat Pontrub? Awalnya Pontrub, tolong. Enggak. Box babi. Anjing, aku gak ngerti. Babi. Nggak masuk lagi. Dengar enggak deh. Cut. Itu gimana itu Kak? Apa belajar ke teman atau otodidak atau awalnya sih coba-coba, terus salah satu teman ketagihan. Itu kan seperti aku pengen ketemu Iwan mulu kayak gitu. Gimana ya sih? Soalnya aku jarang ketemu sama yang gemoy. Jadi pas lihat yang gemoy jadi bawaannya gimana gitu. Iwan, jadi aku lihat kamu jadi bawaannya kayak pengen bobo mulu gitu kan, rasanya Kalau Mak DJ pengen ngomong, aku pengen ke toilet. pipis ya, oke. Enggak, jadi itu awal mulanya kan istilahnya teman udah seorang DJ gitu kan. Terus bilang kenapa sih Kak kamu nggak coba aja? Emang bisa gitu. Ya udah coba aja gini dulu. Nah, akhirnya kan di sini basically ada yang come on special request gitu ngomong gitu. Iya, funkot, genrenya funkot. Kebetulan kan basically-nya aku nge-MC sama siaran radio. Jadi di-combine lah itu. Oh, berarti sebelum jadi DJ itu jadi host? Ya presenter, pernah di Awalnya presenter emang? Iya, di salah satu TV swasta. Presenter. Boleh ngomong itunya nggak? Enggak usah. Cikrik gitu kan ya. Oke. Jadi salah satu stasiun televisi lokal ya. Aku pernah di situ. Terus waktu sebagai itu di TV lokal itu sebagai apa? Yang gini. Iya. Jadi yang itu susah ya. Itu lebih susah tahu kalau kayak gitu. Itu ngawur sih. Bagian yang tuna. Enggak lah, aku bagian sama kayak waktu sekarang tuna ya. Enggak masuk itu. Jadi lebih ke kayak sama kayak gini gitu, nongol di situ kayak gitu. Bagian presenter gitu loh, Wan. Terus udah itu kan sebelumnya ke DJ kan, sebelum sudah jadi presenter di TV itu. Jadi sebelumnya di radio waktu SMA. Radio dulu. Iya waktu SMA. Jadi waktu itu masih duit berapa ya guys? Kalian tahu sendiri waktu itu tahun 2. Kamu lulus tahun berapa SMA? 2012 aku. Oh ya, mantas ya masih baby face banget mukanya. Oke. Really? Ya, jadi waktu itu aku kan iya boleh tapi yang Dika. Ya, satu Mimi ya, satu berdua aja dong. Oh ya, enggak apa-apa. Yang penting jangan nyenggol dong, kan. Ntar aku ketagihan minta disenggol mulu ya. Jadi waktu itu aku lulus tahun. Semoga imanku kuat. Kamu lulus tahun berapa SMA? 2009.
Oh, sama ya? Loh, kok sama? Iya, tapi kamu melupakan aku dari dulu ya. Berarti kita satu kelas ya. Tadi bilangnya kecil 2 tahun. Berarti kamu lebih pintar dari aku. Soalnya aku waktu SD masuknya umur 7. Kamu berarti 5 tahun udah SD nih anak mau. Aku Udah terlalu- overload ya terlalu IQ-nya ya. Aku terlalu teridiot sih. Enggak mungkin. Enggak sih, kayaknya punya orang dalam. Iya. Cepat itu. Kayaknya dia nggak sekolah TK, dia langsung Nggak jago usah, dia ya langsung SD. jago. Dia sukanya langsung lihat yang bongsor-bongsor ya. Oke. Selah. Iya oke. Jadi waktu itu kan lulus 2008, 2009, waktu 2007 aku udah kerja. Jadi penyiar ya kan ya? Iya, jadi penyiar. Waktu itu duit Di radio lokal ya. Speed ya, waktu itu kan di radio salah satu Pamekasan yang lumayan hits juga dulu gitu. Jadi 2007 itu dapat duit 85.000 udah bahagia. 2007 dapat 85.000. Ih, banyak loh Banyak itu. itu, Pak. Banyak loh itu, Kak. Banyak itu. Aku dulu sangu itu kok nggak salah 2.000. Enggak. Serius, Cuk. Serius. 2000 itu udah kita SD, Wan. 2006 aku itu kan lulus SMP. SMP aku kan. Iya. 2000 aku. Iya Aku SMP. SD aja udah 1 juta, Kek. Babi emang. Wah, iya Sultan Andara besti. Iya kan? Gak. Jadi itu duit 85.000 on airnya itu pas malam aja. Iya, free lebih ke part time ya. Part time itu kan di radio ya kan? Iya, di radio. Radio itu kan sampai jam berapa biasanya? Aku on airnya dari jam 7 sampai jam 9 Itu, malam. Oh, jam 9 malam. Jam 9 malam itu nggak ada itu apa sih? Kalau kerja malam lebih apa nih? Lembur nggak ada kak. Kan Mungkin Mbak DJ gak nawarin lembur. Biasanya kalau di lembur tuh di radio tuh ada. Gajinya lebih gede. jadi apa? Ya. Udah tahuan kamu mah begitu. Jam lama No, kamu krik banget sih Wan, gimana sih? Lemburnya itu bukan kayak gitu. Gimana? coy. Coba. Lemburnya itu Bang di Dika jelasin. hotel. Hotel. Dulu nggak ada hotel, dulu ada. Nggak ada. Dulu adanya homestay. Berarti lemburnya di homestay. Gak, ngawur ya. Lebih paham lebih paham. Oke. Siapa yang mau ngajak lembur duluan? Iya, Wan. Iya. Siapa? Bukan SD dulu, SMP dulu. Oh, iya. Enggak lah, kamu kan sejajar sama aku 2009-an gitu Nggak, baik-baik, kan. baik-baik. Dulu masih ganteng ya? Aku. Iya. Emang. Udah. Rio Dulu masih Dewanto lugu. Madura nih, Dulu Cok. masih lugu, sekarang udah terjamah dia sepertinya ya guys. Oke. Jaga lagi. Oke. Lanjut. Oke, next. Terus abis itu abis siaran Terus aku habis apa? host kan? Iya, sambil nge-MC kan, MC, sambil MC. nge-MC, terus habis itu apa dah namanya tuh sambil nge-MC kayak ulang tahun. Oh, gitu. Kan masih waktu SMA kan Ya, dulu ya, gitu. benar. Kita bocil men, belum dipakai untuk acara event-event gitu Ya, kan. Masih Rokok nggak masuk berarti ya waktu itu? belum, masih bocil sayang. Iya. Enggak boleh. Heeh. Soalnya kan harus ngerokok ya kalau apa? Enggak juga. Yang penting umurnya aja. Iya, bukan selain itu kan kenalannya juga masih stage Belum itu ya? aja, Oh, iya, belum iya. melanglang buana, belum mengenal Iwan, ya kan, belum berjambul rambutnya Iwan, ya kan gitu. Kemarin aku yang menang juga. Kalah harus. Pak. Gak yang mentuku wajah. Habis itu pas kuliah juga sambil lalu di presenter kayak gitu. Habis itu masuk di radio lagi. Nah 2012 belajar tuh yang namanya nge-DJ. Itu kan suka dugem dulu jadi dengerin, jadi terinspirasi. Jadi kita ke hal negatif, nggak harus nyerap hal negatifnya mulu. Ya. Kita bisa ngambil feedback di hal positifnya gitu kan. Jadi kalau Mas Iwan sukanya di negatif, habis itu awas positif. Aku lebih ke dua-duanya sih. Oh, dia memang suka mempositifkan biar ya guys. bisa yin and yang gitu, balance gitu. Oh, ini yang bahasanya berat banget sih abang, jam terbangnya udah tinggi banget banget. ya. Oke. Mainnya kemana, Pak? Mainnya kemana? Habis ketemu. Warkop doang. Kita kemana? Oh jadi tahun berapa? 2012. 2012 itu udah ya biasalah kenakalan Iya, remaja ya. gerakan remaja. Mulai ketemu Bang Iwan tuh aku kan. Mulai Ketemu di dalam? sukanya di dalam apa di luar sih? Kalau kamu? Di luar. Dia
dia balance loh katanya barusan. Kadang gitu. Katanya balance kan, berarti di luar Iya, oke, di dalam di luar oke oke, kan? iya, Oke. Di dalam itu anget, Cok. Maksudnya ruangannya. Ruangannya, oke. Dia nggak suka yang, kayaknya dia suka yang bebas. Sawah-sawah. Oh iya, itu kita lebih ke adventure mungkin. Oh iya dong, my adventure gitu kan ya. Sawah-sawah dan hutan-hutan gitu kan. Jadi dia lebih ke apa ya? Explain-nya lebih ke awal. Ini ada Sun XXX. Apaan sih? Ampun deh, gak usah buka begitu deh. I know, kamu jago, lebih jago dari kita. I know Iwan, gitu Kami, kan. Mas, Iya. Padahal aku diam tuh ya. Berarti dia jadi suhunya kita Mas untuk acara hari ini ya. Ampun suhu ya. Oke. Siap. Terus habis itu belajar tuh dari 2012. Ya 2012 itu masih aku dibayar yang harga 100.000. Itu biasanya eventnya di mana? 200.000. Itu waktu itu ngerekod aja Kak. Jadi mereka itu terima nggak secara ya mau ngomongin event kan kalau kategori DJ pasti mindsetnya orang tuh apaan sih pasti nih musiknya begini begitu benar, gitu benar. kan ya. Nah nggak mungkin di situ kan istilahnya lebih ke kayak ngikutin kota seberang. Nah asal mereka di Surabaya. Iya. Suriba ya begitu. Suriba. Iya, jadi lebih ke gitu ya udah sih gitu. Aku waktu itu nggak pede, suaraku masih compang-camping gitu kan. Skill sekarang Mungkin sih. itu pembentukan karakter mungkin Kak. Iya, soalnya kan lebih mindsetnya aku pengen kayak suaranya DJ ini nih si A ngomongnya begitu. Ya sudah sih aku sekarang lebih ke kayak jadi diri gue sendiri aja Wan kayak gitu. Itu berarti untuk aransemen semuanya dikerjain kalian berarti. Aransemen itu lebih ke kayak kan requestnya mereka kita ngerjain bareng aku ngerjain sama kru juga kayak gitu. Nah kalau dulu kan lebih kayak individu nih sekarang lebih tertata udah ada studio udah ada manajemen iya bener banget. Kalau dulu lebih ke kayak ya udah sih asal gini aja ya udah gitu. Kalau jadi di Pamekasan kan nggak ada ya kan apa namanya kayak diskotik. nggak ada. Bang Iwan katanya mau bikin 2023 ya kan. Ayo Sugar Daddy merapat ya kan. Saya mau jual Tolong Bitcoin. Bapak Bupati, tolong SP. Ya terus Bang Dika katanya mau bikin rumah boarding. Habis itu rumah jahit Jangan ya lupa kan. kita diskon 40%. Oke. Free ya untuk percobaan Bang Iwan ya. Oke. Awas tuh habis itu rumah sakit. Overdosis rumah sakit. Ya lah bener lah ya gitu kan. Oke. Kan di Pamekasan kan nggak ada diskotik. Media penyampaiannya buat main DJ-nya kamu? Kita lebih punya tim ya. Tim. Tembakan arah kita itu karena memang masih mengusung di Fangkot ya Kak Dika. Jadi lebih ke kayak tembakannya tuh orang-orang yang sumpek di luaran sana, mereka yang lelah untuk bekerja, teman-teman perantauan kayak gitu. Jadi mereka jauh ya. lebih kalau di sini teman-teman kita lebih enjoying langsung menikmatinya di yang katanya tadi diskotik langsung. Iya. Pamekasan gitu ya. Iya, lagian kan Pamekasan Iwan udah kenal sama Mak DJ nih, kayaknya nggak seru. Apa ya, Mak DJ lagi kayak gitu. Jadi mungkin kayak Iwan pengen suasana baru. Kalau ke Surabaya pasti ketemuan perempuan-perempuan yang sudah istilahnya beda-beda muka, beda-beda baju gitu kan ya. Kalau di sini mungkin ngapain Mak DJ sih, tetangga juga gitu kan ya. Tiap hari ketemu, nongkrong ketemu, di sosmed ketemu gitu kan ya. Mak DJ lagi, di host ketemu, gitu. Tapi kalau di sono kan lebih ke mereka memang lihatnya dengerin doang gitu kan, dengerin request. Jadi mereka nonton terus dengerin live. Jadi aku live di Facebook ya. Jangan lupa tonton HD Entertainment. Itu. Di situ. Nonton ya. Tadi malam ada yang chat, Kak Dika katanya mau dipromoin. Gak tahu Kak Dika mau promo namanya ke siapa, aku bingung gitu. Apa Kak Dika lagi deket sama seseorang yang suka musik Fangkot? Udah buat koleksi aja dia. Oh gitu. Enggak. Kalau dia suka begitu berarti ada sesuatu yang dia untuk cari perhatian. Dicari ya. Karena emang ada. Apaan sih anjing? Gak usah dibocorin. Ntar kamu ditilep sama Iwan loh. Gak mau kan gitu. Ya, kamu kan pasti tahu seleranya Dika lah ya. Tahu Kan? Iya, udah. Kamu cari. Suka nyanyi. Oh, yang suka nyanyi. Nyanyinya di mana dulu nih? Nyanyi berdua sama Dika atau nyanyi di tempat umum? Di kamar mandi.
kamar mandinya karaoke sih. Oh gitu. Ya ampun, dia lengkap banget ngasih infonya guys. Jadi Kak Dika tipenya Elsie nih. Atau Bidu Wanita gitu kan Lebih ya. ke Bidu Wanita, Yang ya. merasa deket sama Kak Dika merapat ya. Langsung aja stay tune ya di channel kita ya. Kok aku yang di roasting lagi? Jangan sampai di ghosting loh ya. Dia punya beberapa inisial loh ya Wan ya. Bahaya. Ya. Tapi rata-rata emang gitu sih mantan-mantannya. Oh my god, curhatan seorang adik yang melihat kakaknya Selalu dekat bisa dibuka sedikit-sedikit. Oke, dengan selir hatinya. Oke. Dibuka sedikit-sedikit. Di sini hostnya siapa sih jadinya? Gak apa-apa, mandi aja kita Oh, iya. Jadi aku punya 2 bintang tamu kali ini, lelaki hidung belang bukan ya mereka ya. Lelaki yang kece tapi pecicilan Lelaki tapi butuh-butuh perhatian. enggak, tapi kalian lelaki branded sih kalau di mata aku. Waduh. Karena aku lebih suka kalian yang istilahnya nggak terlalu nge-expose deket sama ini. Nggak tahu lah kalau di belakang sama siapa aja digarap 10 orang bodo amat ya gitu kan. Karena ada yang dijaga. Oh. Hati. Tolong ya, yang punya pesan. Jadi kalau Kak Dika ngomong aku serius sama kamu. Itu Hati-hati di skip ya. Tahu sendiri kan, kalian belum tahu kebobrokannya di belakang gitu kan ya. Tapi enggak sih. Naluri perempuan nggak bisa dibohongin ya. Cie yang takut dimarahin ya. Yang takut diacak-acak ya Bang Iwan. Enggak, kalau Bang Iwan ini aku memang rentetannya nggak dengar sesuatu yang Nggak dia baik. yang makin ngeri ya enggak. Anak pondok. Biasanya kalau gini-gini dia hot papa ya nantinya. Hot papa. Enggak, tapi pernah cerita sih kalau di kamar mandi. Iya, dan kenapa kalau di kamar mandi nggak lupa pakai sabun kan? Pakai lotion. Nggak lupa kan? Iya, oke. Terus habis itu berarti mainnya itu mungkin ulang tahun gitu ya. Iya, di studio. Jadi istilahnya mereka live itu nontonin lah gitu. Jadi kalau kayak di Malaysia itu di sini jam 8, di sono jam 9 kan ya. Jadi mereka minta mainnya jam 8 Kak, soalnya jam 7 aku masih kerja kayak gitu mereka. Jadi habis pulang kerja ya entahlah mereka mau dengerin pakai headset atau lagi rame-rame sama teman-temannya. Itu lebih kayak komunitas gitu loh gitu. Jadi kadang ada juga yang kayak sesama perantauan mereka falling in love-nya itu di negara seberang, dengan negara seberang. Jadi itu mereka ketemunya di lain darat. Iya, bener banget kayak gitu. Kamu suka Funcode? Gas. Iya, jadi mereka request layar enggak. Jadi di komen-komen. Gak apa-apa sih kalau Iwan pengen kayak cari LDR gitu kan. Jauh-jauh. Udah jelas aku. Di situ banyak loh yang kece-kece. Udah jelas. Mereka yang ada penikmat janda banyak. Like, bener. Nice. Biasanya kalau teman-teman dari perantauan tuh penyayang loh. Iya, penyayang. Jadi Penyayang rekening juga tuh kalau nggak salah. Penyayang rekening, penyayang semua. penyayang semuanya. Jadi Iwan harus butuh lebih ekstra perhatian sama mereka. You call gitu kan, chat gitu. Coba. Chat ya Wan, bukan micet. Ya kan? Dia jadi baper kan kalau aku bahas chat kan. Sudah Micet, bahaya itu guys. Oh, kenapa? Kan kamu sudah hijrah. Nggak pernah download saya. Nggak pernah download. Pinjam punya Dika. Jangan lupa COD ya Wan ya. Aku sistemnya COD. COD. Tuh kan ngaku kan sedikit. Tadi bilang nggak pernah download kan. COD kan. Kalau di depan. Oke gitu. Kalau nggak COD ntar tepak lopot. Lopot. Kan? Dia trauma kayaknya guys. Selake. Sudah transfer tepak ke Selake. ACDC dong. Punya batang. Oh my god. Dika punya pengalaman buruk kan? Nggak pernah aku coba kalau kayak gitu. Sumpah. Sumpah. Apa satu berdua? Nggak pernah sumpah. Kita nggak pernah pakai micet. Kita nggak pernah pakai micet. Pakai aplikasi apa dong? Kasih bocoran ke pemirsa. Kita langsung ke tempat. Langsung ke tempat kita. Oh my god, jalan apa? Coklat Mojo atau di mana?
Dibongkar semua. Enggak. Itu kan masa lalu ya. Masa lalu. Jadi bagi kalian nggak apa-apa sih. Lebih baik punya cowok yang punya pengalaman, istilahnya nggak harus Bener-bener. jadi pemeran utama sih. Yang penting mereka tahu lah ketimbang Tapi kan mereka. kita udah pulang semua ini. Iya, nggak harus sih sebenarnya yang pengalaman tuh harus memang punya gitu. Ya, Nggak dia harus ada pengalaman lah. nggak harus korban sih, nggak harus Namanya jadi hidup. korban sih. Bukan berarti mereka korban kok ya. Iya. Jadi mereka tahu doang. Tahu doang sih. Tahu doang. Ketimbang nggak tahu pas jadi sama kalian tiba-tiba temennya ngajakin mau itu mau. lebih menyedihkan sih menurut aku sakit. Dik. Iya, karena banyak sekarang teman-teman yang nikah katanya itu istilahnya suaminya nakal ke situ. Oh, berarti Istrinya tiba-tiba istrinya tiba-tiba lepas hijab gara-gara mungkin berontak ya hatinya atau gimana. soalnya kalau menurutku sih mereka belum puas. Ya, Ya, belum puas dan belum siap. sudah puas. Sudah. Kita ini udah Berapa ronde Wan puasnya? Minta berapa, Kak? Mau minta Oke, berapa? yang hijrah akan berkata nih, sudah Iya. puaskah? Sudah puas. Iya. Puas disakitin apa puas nyakitin nih? Puas disakitin, kebanyakan disakitin ya kan. Curhat kasihan banget, curhat. Tisu, gak usah nangis tisu. Oke, curhat ya kan. Terus Yun, gue mau tanya nih, kan anggaplah Madura ini kan identik kalau di orang luar identik itu agamanya Agamanya, kuat agamis. banget, kuat banget. Nah, itu ada nggak Kak kira-kira yang kayak apa ya, omongan nggak enak atau ada yang mau ngajakin BO mungkin? Oh, ada? Wih, beneran? Ada. Soalnya kan dengan kalian yang seperti ini gitu loh, pasti kan orang-orang kayak, wih bisa tuh kan? Tapi Dika nggak mau ngajakin BO kan? Enggak kan ya. Bukan oke. sekarang. Dika. Yang lagi kamu deketin nonton loh. Udah deh ngomongnya nanti di belakang deh Dika. Ya oke. Kan kamu udah punya nomor aku. Iwan gantian ya. Kenapa? Antri. Iya nanti. Easy ya guys. Oke. Ada nggak yang kira-kira kayak ngelecehin secara fisik atau secara Ya kayak di sosmed. media sosmed. Kalau fisik mungkin enggak ya, karena aku jarang kayak istilahnya lebih kalau langsung berinteraksi dengan banyak orang itu lebih kalau lagi nge-host. Dan rata-rata kalau nge-host itu insya Allah aman terkendali Aman ya. ya? Tapi kan biasanya ada tuh Kak, biasanya anggaplah Yang colek-colek sedikit mungkin. Enggak, bukan gimana? colek. Jadi Bukan. kayak ada yang bos-bos nakal gitu loh maksudnya. Oh gitu. DJ bisa. Oh gitu. Siapa itu bisa, DJ-nya itu ada nggak? Gitu Kayak loh. gitu. Ada, cuma aku lebih pakai mindset friendly ke mereka. Jadi aku yang nyediain stok aja. Ngerti kan? Edo batuk lagi Edo. Jadi nggak jadi gitu loh. Mereka mau Jadi natskal semakin sama gampang DJ. kita ya, Dik, ya? Oh ya, oke. Sepertinya stok baru berarti? ada. Oh iya. Katanya dia hijrah tadi ya. Orang mana? Yang dia ada usaha. Oh ya. Oh iya. Nggak jadi hijrah Bang Iwan ya. Tolong di note ya buat yang nonton yang lagi Episode ini PDKT nggak sama jadi, Bang Iwan. Oke, jadi ada sih kalau yang masalah cibiran atau omongan itu dari dulu dah ya. Oh, udah. Dari waktu kecil. Jadi kan aku suka pakai celana pendek. Tetangga tuh pada nyorak-nyorakin gitu kan. Terus aku dulu suka keluar malam nongkrong, nonton trek-trekan. Itu pasti jadi omongan lah gitu loh. Anak motor juga dulu berarti. Lebih ke ya gimana ya, Biasa remaja, iya, lebih ke tim hore gitu kan ya. Jadi dulunya kalau masih itu ya masih bocil lah ya ABG perkembangannya lebih ke kayak rasa ingin tahu gede ya kan. Bener. Lebih ke kayak gak suka dikekang. Padahal nggak ada yang ngekang sih, nggak ada gitu loh. Mencari jati diri. Yes, ya gitu. Jadi waktunya tidur malah kelayapan Iya, gitu lah ya. Gaya-gayaan mau nongkrong gitu kan. Sekarang udah kayaknya nongkrong, Wan ngantuk nih Wan, pulang Wan gitu kan udah begitu Udah kayak sekarang. gitu, bener. Iya benar. Kenapa kita sama ya seperti Sama semua. Mungkin usia ya, faktorku ya kak ya. Mungkin kita melemah, tapi organ-organnya Iwan nggak melemah kan? Enggak. Stay Kuat, strong ya, stay masih strong. cowok banget kan ya. Oke. Lihat di body nih. boleh nggak aku pindah sana aja biar iya, dipegang-pegang iya. gitu loh. Dika mau dipegang apa mau dipuk-puk aja? gitu kan? Salah aku coba. Berarti ya, berarti mah DJ ini udah kebal berarti ya.
Kebal mungkin. Kebal. Soalnya mungkin gini loh kan, kayak kita berdua juga gitu loh, kayak kita berdua juga kayak Ayo gimana kita ngapain mikirin omongannya orang gitu. Emang kalau cowok biasanya lebih ke sensitif diomongin seperti apa sih? Nggak punya uang. Tapi kan itu hanya istilahnya sisi wanita. Tapi kalau tetangga, nggak ada cibiran kalau cowok kan? Kalau aku sih, Kak, Ada sih, Kak. Aku bodo amat. Pernah dicibir, pernah Dicibir, dicibir. pernah. Contoh-contoh yang menurut kamu orang itu rese banget deh gitu loh. Tetangga, kalau cewek kan mungkin lebih kemandang memang katanya kamu duit, ya kan? Tapi kalau kayak dijulitin tetangga tuh hal seperti apa kalau cowok? Ya mungkin bawa Nggak kerja gitu. Maybe itu. Suka kelayapan, itu nakal, anaknya si nakal, suka mabok gitu-gitu. Enggak. Iya aku. Lebih kalau kamu paling cuma ke ngeband mulu nggak dapet duit gitu ya. Itu. Pernah sih dia Aku gitu bodo sih. amat sih. Oh gitu. Oke, berarti pernah juga ya. Pernah kok. Pernah. Oke. Kenapa kita yang jadi bintang tamu aja? Enggak apa ini kan namanya sharing time. Jadi kalau di situ pendengar cowok pengen dengerin kalau di sini Dika pengen dengerin aku kan juga pengen dengerin Dika dari sisi. Jadi aku nanti kalau aku kalau punya pasangan kan biar mengerti juga gitu kan. Oke. Enggak. Dika butuhnya tisu kalau ke kamar mandi ya kan. Oke, kru harap sabar ya dan tenang. Kayaknya mereka pindah tempat duduk deh, tuker-tukeran dari situ ke situ ke situ ke situ. Kenapa gitu kan? Itu bisa. Oke, next. Berarti udah ini ya, udah kebal banget ya. Lebih ke bodo amat lah. Terus yang tadi yang kayak ada bos-bos nakal mungkin. Pernah sih, jadi aku waktu itu Cara pernah menanggapinya Kak Alin tuh gimana, kan kita nolak juga nggak bisa tuh. iya. Juga kan. Nolaknya lebih kepada istilahnya pernah sih aku dulu ke instansi ya niatnya itu kayak nawarin job disk kerja sama malah dapatnya pas salaman digini-gini tanganku. Coba deh. Kan geli gimana? Iya digituin and I don't like gitu kan. Berarti dia pernah begitu hati-hati ya buat adek-adek. Kalau ketemu kakak-kakak ini ya. Kayak gitu ke cowok sih kayaknya. Iya ke cowok dia ke cowok lu sih. Apa yang sih gitu? Oh, ke cewek gak berani aku kayak itu, Kak. Kenapa? Takut kan? Gak apa-apa, biar iseng aja kayak gini. Oh gitu. Coba deh nanti ke cewek. Enggak, biar kamu tahu responnya dia. Apakah dia Jijik kan suka ya, jijik aja. Oh gitu ya. Jijik aja. Jadi iya waktu itu perasaanku gitu juga. Bukan jijik sih. Apaan ya gitu. Kan ya benar. Iya gitu. Itu kodenya apa aku nggak ngerti gitu kan. Jadi aku Mungkin ngeliatnya ada tulisannya nanti di sini. nggak tahu lah. Jadi itu kayak geli sendiri. Gini. Om-omnya itu kan. Pernah ada gitu. Cuma memang aku pecintanya mas-mas ya, bukan om-om. Jadi I don't like. Mas-mas apa berondong? Berondongnya yang seperti apa juga sih. Kalau berondongnya terlalu bocil ya labil juga, aku stres juga nih. Iya. Gitu. Berondong mungkin sumuran di bawahnya Kak Ali mungkin. Seperti Iwan, selisih 2 tahun gitu. Oh. Jadi ceritanya mau mendaftar atau gimana nih? Iwan mati lagi. Gak bisa ngomong. Oke. Bisa ngomong. Enggak sih Wan, kalau kayak gitu sih lebih ke enjoying partner aja. Jadi mau itu berondong, yang penting kalau om-om kan udah aku ngerasa pacaran sama bapak-bapak gue dong ya, gitu bener, kan. bener. Jadi kalau aku udah ngelihat om-om berkumis, aku udah ngelihat bapak gue dong. Jadi aku istilahnya mau dia berduit gitu. Enggak. Iya om. Enggak sih, bapak gue nggak segaul kamu kok rambutnya. Jadi kamu masih Rambutnya bisa. doang, kan? Iya, nggak bisa kamu masih dikatain abang-abang, kamu masih bisa. Abang-abang. Ngap. Abang. Abang gojek, abang sayur loh deh. Enggak sih, jadi istilahnya lebih ke apalagi duit kan aku bisa cari sendiri. Benar. Jadi kalau ngelihat om-om begitu sudah biasa dalam kapasitas dunia persilatan, komunikasi. Soalnya ya Kak ya. Iya. Soalnya kan zamannya juga sekarang udah Zaman jamet. Ya zaman jamet kan sekarang. Zaman. Yang namanya kenakalan sih menurut aku gak harus antara kita sama om-om, tapi antara kita istilahnya bisa kan dalam pekerjaan. Aku sama Dika juga ada hubungan, sama Iwan juga ada hubungan. Itu kan juga termasuk kapasitas kenakalan sudah. Itu. Jadi bagus banget loh sekarang ini ininya Wan, apa namanya narasumbernya kita benar-benar kayak
Cuman konteksnya mungkin mereka, dia sama om-om loh, padahal yang namanya kenakalan, kita nyeleneh di luar kapasitas yang normal pun sudah Selingkuh aja kenakalan. udah nakal Ya, gitu kenakalan loh. kayak gitu. Selingkuh aja udah nakal kan. Jadi Iya, iya. jangan iseng-iseng ya, karena penculik di mana-mana. Pembungkus. Gitu. Kalau Dika lebih gimana tuh? Suka tante atau suka yang young? Dik, dengerin dik. Suka tante, suka yang seumuran atau suka yang bi aja atau sukanya janda? Pokoknya nyambung. Nyambung Soalnya banget. komunikasi Dik, bukan nyambung apa enggak, justru milih. Dik. Milih. Berat Oh, nih. nyambung bocil aja pastinya. Berat nih, Nggak Wan. nyambung, Cok. Kalau bocil udah nggak bisa. Mungkin ada yang kalau lebih di nyambung. tarafnya kita. Kalau di tarafnya anggaplah kayak saya umur 28 itu udah kayak aduh ngomongin apa sih? Gitu. Berarti kalau 28 kapasitasnya anak kuliahan masih masuk nih ke Dika. Masuk. Oh, semangat banget dia. Oke. Daftar ya, daftar. Berarti Dika tipenya Enggak juga, dia tidak menutup kemungkinan dekat dengan tante gitu loh. Gitu loh. Yang namanya tante kan di atas usia. Kalau ada yang di atasnya aku tapi dia kayak nyambung omongannya gitu loh sama aku ya lumayan. Ayo disambung-sambungin ya, nanti yang suka sama Dika tolong ya. Tolong, Jadi tolong. dia yang bocil mau ngerasa jadi dewasa nyambungin monggo ya. Tidak menutup pendaftaran ya Bang Dika ini umur 28. sedikit ya, lebih ke pilih jodoh sedikit. Kenapa Bang Iwan sensitif banget nih? Enggak sensitif. Udah ada calon Bang? Enggak ada. Dibuka juga pendaftaran, mau suka yang janda atau suka yang terserah juga kayak Bang Dika, yang penting nyambung atau bisa. Aku lebih ke suka yang di bawah umur. Tapi enggak di bawah umur. Oh, pedofil. Enggak. Ini usia berapa sekarang? 30. 30, cari jodoh ya guys. 28, 25. Oke, 30, ini 28. Jadi ini mereka berdua bisa berjodoh ya. Gak. Pedang-pedangan dong kita. Tapi sekarang lagi zaman loh menikah sesama, mereka kan ada tuh. Ya, yang lagi sama viral sesama bener, cewek Tapi nggak tiba-tiba bisa kan di Indo menikah. kan, tapi nggak bisa di Indo. Harus di London. Di Indo nggak bisa. Nanti kita pindah Belanda, Cok. Enggak ya, nggak mungkin dong. Janganlah, jangan netizen jangan sampai berpikir mereka CDC. No, ya itu, jangan sampai deh. Oke. Jadi Dika ini nggak menutup kemungkinan mau itu kalau janda pun Dika terima. Kalau dia bisa anggaplah Dia janda punya anak? kalau nyambung terus dia kayak kan kalau menikah or pacaran kalau di umur 28 itu kan kayaknya udah kayak ke jenjang gitu. Iya, ke jenjang bener. Nah, kalau kita nyambung, semuanya nyambung, sayang sama keluarga, kalau aku sih Iya bener. Desain juga sama keluarga. Berarti istilahnya Dika juga tidak mematok kriteria ya, karena kita nggak bisa memilih kita bakal nyaman dengan siapa. Iya, benar. Oke, jadi Dika kalau aku itu kan kayak mikir gini loh. Mau senakal apapun itu ya jangan egois lah, kamu juga nakal gitu loh. berarti Jadi kamu jangan cari yang baik gitu loh. oh gitu. Kamu nakal. Berarti gitu. Dika sadar ya istilahnya. Berarti lebih memilih wanita yang biasa aja, tapi mereka yang udah gimana istilahnya? pulang. Dia udah pulang dari nakal. Berarti nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Berarti yang penting tuh cewek udah bisa dibilangin, udah chemistry-nya dapet sama Dika juga. Oke, sepertinya Cari Dika. chemistry sih ya. Iya, jadi Dika ini nggak mau senjata makan tuan. Kalau dia bilang nggak suka pecinta janda, takutnya dia falling in love sama janda. Bang Iwan juga takut. Kan dia bilangnya yang mau di bawah umur. Nanti kalau dia sampai dapat yang di atas umur dia, kita recokin dia ya. Iya, benar. Oke. Jatah makan tuan. Iya. Oke, next guys. Kak DJ, ya kan? Kak Alin seorang female DJ, ya kan? Pernah nggak disakitin atau toxic relationship Toxic relationship. Sering. Lagi atau diselingkuhin gitu loh. Tentang asmara lah ini. Tentang gitu. asmara ya. Lebih ke ngerasa dibohongin sih. I don't like dibohongin. Gitu. Gak suka dibohongin. Bohongnya Nggak. gimana tuh, Kak? Jadi bohongnya tuh lebih kepada kalau selingkuh ya pernah sih, cuma nggak terlalu sering. Oh, berarti Kak Alin ini tipe-tipe orang yang kejujuran nomor satu. Ya, jadi istilahnya. Jadi kamu mau ngapain? Ngapain aja? Kayak mau selingkuh pun Enggak juga. Enggak juga. Contohnya gini, Dika ya, aku pengen dugem. Ya udah. Aku aja. ya, terus ada apa urusan dugem Dika?
Kayaknya dia juga terlalu suka dugem sih gitu. Aku suka ngaji. Suka ngaji. Ngaji ya. Mengkaji atau membaca ya, mengkaji. Terus gimana? Oke. Ya udah, aku kan sebenarnya tipikal wanita yang apa ya, nggak ribet. Oh, nggak mau ribet. Tapi kalau aku diribetin, bakal aku bikin kamu lebih ribet lagi. Waduh. Oh gitu. Tapi itu nggak kayak apa ya namanya yang raket banget gitu loh, Cok. Apa sih? Iya, istilahnya yang itu harus berdua gitu. Enggak suka yang kayak gitu. Cuma aku memang lebih, aku kalau ada apa-apa memang curhat ke pasanganku. Entah itu dalam pekerjaan, aku problem sama temen. Tapi nggak harus yang aku ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara sama dia. Nggak harus yang pakai baju couple, enggak. Gitu loh. Harus. Yang penting, jadi aku lebih ke kayak kamu mau hidup sama aku, kamu jalan sama aku. Jadi kamu harus tahu cerita aku gitu loh. Oh gitu. Jadi masih ada gini ya. Bukan mainan gitu loh. Jadi hubungan ini bukan mainan gitu ya. Iya gitu loh. Gitu. Kadang sih ketemunya dalam tanda kutip hal-hal yang dari berawal dari hal yang negatif atau enggak baik kapasitasnya kan. Kita kan hidup dalam apa ya? Kita hidup di jalan, kita bertemu dengan bersosialisasi dengan siapa aja. Kita nggak tahu. Cuman kapasitasnya aku lebih memang aku kayak suka gitu sama nih orang gitu loh. Kadang apa ya, pernah sama doiku yang sekarang ini pun kapasitasnya dulu dia punya pacar, aku punya pacar. Waduh. Lewat belakang, Cok. Jalur belakang. Enggak, niatnya underground. Niatnya bukan kayak pengen gimana ya, tapi aku lebih memulai ingin punya hubungan yang normal. Artinya normal tuh dalam artian ada kan orang yang pacaran nggak pengen dipublish. Ya benar. Ada yang pengen nggak usah deh orang-orang tahu gitu kan, atau nggak wajib deh malam minggu jalan. Iya benar. Apa harus berdua mulu? Nah, sedangkan aku kan istilahnya lebih ke selain jadi pacar harus jadi temanku juga gitu. Mak DJ ini pacaran paling lama berapa tahun? 12 tahun. Waduh, nyicil rumah. Udah dapat 3 sama Pak Jero kakak. Karena aku tipikal orang yang bukan mau main-main, istilahnya apapun itu dalam pertemanan. Tapi kalau aku udah males sama orang itu, aku milih untuk gak kenal lagi sama orang. Ya, karena kan kita mencari hidup itu untuk sesuatu yang gak bikin dongkol hati kita. Iya benar. Gak bikin dongkol dan lu kayaknya ngerugiin gue banget nih. Bukan dari segi materi loh, tapi dalam perasaan. Perasaan ya. Jadi kalau gak harus cowok yang namanya nyakitin atau ngecewain kita, gak harus cowok. Cewek pun juga kita udah friendly, udah friendship banget, tapi kita ngerasa kayak dihianatin, lu gak friendly banget gitu loh. Jadi biar aku juga tahu perbedaan antara berteman, gak berteman, bertetangga doang, atau istilahnya hanya kenal doang. Biar aku tahu gitu loh. Contohnya aku sama Iwan kenal doang nih. Ya sudah, perkara aku denger Iwan julid di belakang, aku memang kenal doang. Iwan belum tahu aku yang sesungguhnya, jadi aku nggak bakal heran. Tapi kalau aku yang namanya friendly sama Dika, tapi tiba-tiba Dika di luar itu ngejudge atau kayak gimana, aku kecewa dong. Benar. Padahal karena yang tahu aku Dika dulu, yang tahu aku Dika, kok bisa ya gitu. Nyambung sama yang tadi nih, tipe cowoknya tuh kayak gimana? Yang dimau nih. Tadi kan nanyain kita, sekarang kita nanya balik. Kita nanya balik dong, masa iya. Aku nggak punya tipe sih, cuma untuk kapasitas sekalipun fisik, aku nggak pernah yang istilahnya, karena aku tahu dirilah siapa aku, bukan Agnes Monica juga ya kan, kan Inul Daratista juga kan, jadi aku tahu dirilah, artinya yang penting tadi baik, sayang sama aku, sayang sama teman-teman aku. Mbak DJ ini bukan tipe cewek yang melihat fisik nggak? Iya sih, enggak. Cuman kalau pas tiba-tiba lihat suka sama aku, ya aku juga normal dong ya, enggak gitu. Dan aku nggak mungkin ngasih, nggak mungkin ngasih dia harapan gitu loh deh istilahnya. Jadi ya udahlah gitu, ya udah. Ya, bukan berarti mandang fisik lo, enggak, normalnya aja gitu loh. Yang bisa dibawa ke kondangan. Iya. Intinya lah itulah ya. Udah akunya apa ya, jauh dari pasangan dan sempurna, terus pasangan aku juga begitu, gimana kan gitu. Jadi ke atas ya. Enggak juga sih. Ya kan kalau menengah bawah, masa mbakmu yang kece ini kamu suruh pacaran sama
dong sayang gitu kan. Enggak lah ya, pasti. Jadi lebih ke kapasitasnya normal aja, standar. Mau yang gemoy juga boleh gitu kan. Mau yang seksi juga boleh gitu. Jadi nggak apa-apa. Cuman kalau yang kata Dika tadi bocil-bocil banget enggak ya, kalau bocil-bocil Enggak lah. banget. Ya kita gitu. juga gini loh. Kita juga menyesuaikan dengan umur kita kan. Iya. Sebentar, tapi tadi kamu ngomongnya suka cewek yang lebih dewasa, siapa tahu enggak kamu yang Enggak, aku yang bohong. dan seumuran aku gini rata-rata yang deketin memang di bawah umur aku. Ah, di Iya, bawah aku pasti. sih. Pasti. Kenapa? Itu kenapa, Wan? Soalnya gini loh, kalau menurutku ya, mereka itu butuh posisi yang enak. Seorang ibu. Jadi aku menurut kamu keibuan. Keibuan. Ya, gitu loh. biar mereka manggilnya mom and kid gitu. Mom and kid. Kalau kamu kan yang itu maksudnya yang lebih dewasa. Kalau aku yang di bawah umurku, bukan di bawah umur sih maksudnya tadi kan, bawah umur. Berarti kamu yang ngajarin. Aku yang ngajarin. Aku lebih ke itu sih. Berarti dia merasa berpengalaman. Berarti orang-orang yang kayaknya deketin aku, mereka merasa belum berpengalaman. gitu, Wan. Belum kayaknya. Oh gitu. Not ya, sudah berpengalaman. Si bapak ya. Bapak Ebel. Oke, sudah Bapak berpengalaman ya. Kalian pastinya cari yang udah berpengalaman. Jadi kalau menurutku orang-orang yang deketin kalian itu mereka butuh posisi yang nyaman. Contohnya posisi yang nyaman tuh dalam artian kenyamanan seperti apa, Dika? Terkadang mereka juga ngomong gini loh. Mereka kan mungkin kayak aku ngerasa ganteng gitu loh. Waduh. Mungkin mereka mengiranya aku tante girang. Karena kan usiaku yang segini, padahal kalau tante girang sih menurut aku lebih ke kapasitasnya udah berumur banget atau mereka broken dalam rumah tangganya, yang nggak mendapat kepuasan atau dia perhatian nggak dapat full sama kepuasan juga mungkin LDR sama suaminya, itu biasa dikatakan tante girang. Nah di sini aku nggak ngerasa tante girang gitu loh Dika, tapi mereka tuh kayak ngerasa kamu pasti suka aku nih gitu kan, dan aku geli banget. Kalau katamu Dik, tante girang tuh Gimana? maksudnya tuh gimana maksudnya? Dalam artian gila. Ya mungkin sama ya Dik ya, mereka yang Kalau kataku tante girang itu ibu-ibu rumah tangga yang berumur yang gimana? misalkan ibu-ibu rumah tangga umur 40-50 belum punya anak, kataku belum bisa disebut tante girang. Jadi tante girang itu mungkin Tante girang itu tante gemes kan? Iya. Tentunya kalau misalkan masih umur Tante-tante lihat kamu gemes gitu bawaannya. Enggak, kataku sendiri. Kalau misalkan gimana? kataku itu tante girang kalau dia udah punya anak. Dan kayak gitu. Kalau misalkan dia belum punya anak gitu, Mbak Girang. Oh gitu, keren. Jadi penghargaan buat wanita yang meskipun Mbak Girang. kalau sudah berumur punya anak, 40 ada lagi nih, Cok. Apa? Macan ternak, mama cantik antarkan anak. Asik ya. Jadi disuka Soalnya sekarang gini. Soalnya sekarang gini loh. Kayak orang menikah itu patokannya itu bukan umur. Ya benar-benar. Di bawahku yang Sudah 5 tahun menikah di bawah ya. sampai Aja udah nikah Oke. gitu. Sekarang mau diomongin apa? Mau diomongin tante girang nggak bisa. Nggak bisa. Tante itu pasti di umur. Di umur ya. di umur ya. Iya, kan Oke. pastinya gitu loh. Bukan Oke, bener-bener. kalau girangnya itu mungkin dia kurang dapat belayan. Oh, iya. Jadi yang merasa macan ternak ini siap jadi papa ternak ya. Papa ternak. Oke, papa Saya ternak, om ternak buaya. Om ternak aja. Tapi aku sangat sensitif banget loh Dika kalau dipanggil tante, sumpah. Nggak pernah ya. Enggak kita Banyak di DM IG, Tante, di DM tante. ya. Hai tante gitu. Ih, maksudnya apa? Hai tante, lagi apa tante? Suaminya kemana? Gitu. Oh my god. Mereka nggak lihat profilku, nggak pernah posting yang namanya suami atau apa kan gitu. Jadi mereka mungkin ngerasanya apalagi jam 12 ke atas tuh. Kalau ngeliat aku masih online, Waduh. tante bagi nomor dong. Sumpah itu di Facebook, di IG gitu. Berarti stigma orang-orang sudah melekat banget ya, Ya, sama Kalin. Tapi mereka yang belum tahu. Kalin bukan kayak gitu orang. Aku tahu kok dari dulu juga. Oh ya. Orangnya Berarti ya Dika tahu luar dalam dong ya. Enggak dalamnya. Aduh, salah ini dalamnya. Bercanda. Aku juga tahu dari Dika dari dulu ya. Dari zaman dia pecicilan sampai masih tetap makin beling satan ya. Beling satan. Oke. Nih, aku punya deh. Aku punya. Mungkin ada sensitif ya, tapi Boleh.
posisi ML paling nyaman buat Kak Oh my Alin? god, oke ya. Atau pernah punya apa ya? Pernah punya pengalaman ML yang Berbang. barbar. Barbar. Sekarang kita mulai dari sebelah kanan dulu ya. Iwan kita. Oke, kru sudah 18 plus ya. Ya, 18 aman. Ya, kru sudah 18 plus. Siap mendengarkan? Simak ya, oke. Seru nih episode. Si bungsu sudah 18 plus kan? Oke. 15 tahun saya. Oke, tarik nafas dulu, Bang Iwan, tarik nafas dulu. Ya, oke. Gimana ya? Apa pertanyaannya? Posisi ML ternyaman atau tergila yang pernah kamu lakuin, Cak? Iya. Posisi ya. Yang tergila. Aku lebih enak di atas. Terus ingat ya tadi ya, bapak-bapak pengalaman. Oke. Di atas. Udah pernah itu nggak apa melakukan seks di yang out of the box banget? Apa tuh out the box? Enggak pernah. Kok semacam kayak gitu nggak? Fantasi. Fantasi yang udah pernah dilakuin. Iya. Nggak pernah kayak gitu. Paling standar. Standarnya Bang Iwan. Paling malu-maluin itu di kamar mandi. Pasti di atas setahun. Ya ampun. Di atas apa namanya? Ini nggak boleh di skip ya. Kru ini nggak boleh di skip. Aman ya. Oke. Terus kali ini gimana nih? Aku malu. Dika dulu. Oh ya, Dika. Ma DJ itu terakhir. Iya terakhir lah bintang tamu terakhir Dika. Yang merasa punya pengalaman sama Dika disimak ya. Kalian hanya dijadikan pengalaman ya, bukan bahan. Ayo Dika. Jadi kalau aku tuh sukanya di bawah, Cok, kalau aku tuh. Soalnya lebih enak, Cok, di bawah itu kelihatan semuanya gitu loh. Lebih enak di atas. Dik. Soalnya kita lebih. Ayo ini lomba ya. Adu skill ya. Tadi. Udah gitu aja, Cok. Di bawah aja. Yang tadi fantasinya. Iya. Yang paling ekstrim. mungkin. Yang paling ekstrim, apa pernah kamu di padang pasir gitu kan? Santai. Di toko kayaknya di bawah itu. Oh gitu. Pantesan gak laku-laku dagangannya ya. Bukan di toko Subah, bukan. Di pantai. Oh pantai. Mana mana Dik? Malang, Cok. Di pantainya itu berarti di pinggiran pantai di pasirnya gitu kan ya, nggak di lautnya kan? Enggak sih, lebih ke semak-semak sih kan. Enggak di apa namanya di Semak-semak belukar ada. kemah Bungalo. Wah, itu one night stand atau gimana, Besti? Wah, itu lama kok, Pak. Oke. Jadi kita vacation jauh gitu kemana? Awas kangen loh mantannya, awas kangen ya. Mungkin Ini bisa membuka flashback. aib kita semua kayak. Iya, Cok. Ini mau flashback kayaknya ya yang Terus udah nih aku nih. mantan. Ma DJ sekarang yuk. Sekarang. Yo, Ma DJ. Gimana? Yuk. Aduh, dia serius banget nyimaknya. Nah, di itu ini mantan. Pikirannya kayak kemana-mana. Enggak, dia pasti gini. Oh, nanti aku perlu ke cewekku harus begini. Aku lebih harus ekstra perhatian nih sama dia. Kalau Kalin ngomongnya gini berarti cewek sama ya nalar anunya gitu loh, istilah kenyamanannya. Nah, iya. Suka sama sih kayak Iwan. Suka di atas. Ya, Waduh. gitu. Ngeri, Cok. Berarti lebih ke Dika sih ya, cewek di atas. Iya, cewek yang di atas kalau kan pasti. Iya, kamu sebagai kan ini kaum cowok, dia yang di bawah sukanya. Berarti dianya. Kamu Sebagai pengontrol. di atas kan sukanya. Kontrol. Udah kayak band aja ya, band gitu di setting gitu kan. Ma DJ lebih suka di atas ya. Oke, siap Besti. Tinggal di skip aja nanti ya. Iya. Oke. Terus kalau Kak ini Ya udah lebih nyaman di atas aja. terus paling gila di mana? Nggak mau ntar kamu niru. Di pom bensin. Oh my god. Di toilet pom bensin. Enggak. Karena ini pertanyaan paling sensitif yang tidak menyinggung siapapun. Iya, siap. Nanti aku japri Dika aja ya. Pengalamannya di mana? Oke. Ya, circle segitu Dika. Jadi Gitu. kita akhirin aja King Talking hari ini. Kita udah Siap. 1 jam lebih, Cok. Wih, nggak terasa ya keseruan kita ya. Aku pengennya ini jadi part kedua, ketiga gitu loh, mau ya. Tapi janganlah ya. Nggak usah, dia takut kasihan. Tapi kasihan yang mau ngedit. Dik. Iya. Terus biar gak bosan juga mereka. thank you Kalin udah mau datang. Nanti kalau ada
apa-apa lagi atau mau ada yang Boleh. disampaikan lagi, kita undang lagi. Siap. Apa ya? Siap. Aman kan? Aman. Atau mau bawa teman-temannya? Boleh. Nah, juga biar rame juga kita kan. Iya. Oke guys, Teman dua. jangan lupa like, comment, subscribe. See you next time. Bye.